Terima kasih Bu Jen, Bu Vita sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Kita tutup saja dengan doa ya. Karena sudah 30 menit kan. Hari ini kita belajar satu tema yang luar biasa. Saya waktu besok Bu Vita ini terinspirasi dari Bu Vita. Jadi saya habis itu pulang tuh di jalan sempat jatuh Bu. Maklum jatuh motor hadapi makhluk terkuat di dunia. Lampu sen ke kiri, dia belok ke kanan. Jadi Bu Jen kirim tukang urutin saya. Jadi di tengah jalan itu saya terinspirasi dengan Bu Vita. Karena apa? Karena waktu di dalam kan saya tahu mereka ini kan keluarga yang kalau seperti saya kalau kita tidur kayak gitu udah biasa Bu. Misalnya kita tidur di lantai, nggak pakai bantal, nggak dingin, nggak AC itu udah biasa Bu, gigit nyamuk, tiba-tiba kita tidur kecoa lewat, kan itu biasa dengan kita. Nah ini orang biasa tidur ya kasur yang empuk, AC, jadi princess, tiba-tiba dari bawah tidur gitu. Bahkan tinggal sama satu orang yang kata nggak bisa apa Bu, ganggu di Ibu Vita tidur. Tapi bahkan dia bilang begini, justru Pak, saya di rumah saya nggak bisa tidur, saya di sini tidurnya lebih cepat. Hah? Tadi ya saya pikirkan gitu kan di pikiran saya itu, wah ini orang biasa tadinya enak, tiba-tiba nggak enak, bisa-bisa nggak bisa tidur. Jadi malah dia bilang, justru saya di sini saya lebih cepat tidur. Jadi yang di rumah, jadi saya panjang jalan itu saya pikir, ternyata itulah yang namanya damai sejahtera. Bulan lalu kan saya udah ilustrasikan. Kadang-kadang kita pikir bahwa saya temukan damai sejahtera kalau saya pergi ke gunung, saya pergi ke puncak. Bahkan ada satu perumpamaan, justru damai sejahtera itu seperti koala yang tidur nyenyak, tidur tentram, sekalipun itu pohon goyang sana mari, hujan petir, dia tidur. Nah itulah yang kita alami namanya damai sejahtera. Nah hari ini kita memperingati berikutnya. Oke, teksnya judulnya adalah Lahir Raja Damai. Berikut, karena kita cepat. Saya minta waktu, oke, 10 menit, 15 menit kita selesaikan. Yesaya pasal ke-5, pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terima kasih Pak Weli, Ibu Fanny, thank you. Sudah hadir. Raja Damai. Nah, latar belakang ini coba kita perhatikan di situ adalah saudara, kenapa dia disebut Raja Damai? Karena itu adalah kerajaan Israel. Israel terbagi menjadi dua kerajaan. Satu kerajaan Yehuda, satu kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda cuma 2 suku, kerajaan Israel 10 suku. Dan yang benar itu adalah kerajaan Yehuda. Nah, Nabi Yesaya berada di kerajaan Yehuda dan mengalami satu pemerintahan yang luar biasa. Coba berikut next slide. Saya selanjutnya ya lebih cepat lagi. Saya lanjut lagi. 1. Nah, ada pemerintahan di dalam itu ternyata Yesaya mendapat satu penglihatan dari Tuhan tentang mesianik, penguasa yang memerintah dengan damai, sumber penjaga damai itu sendiri, damai yang utuh. Keadaan pemerintah pada waktu itu, mereka menghadirkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Mereka menghadirkan peperangan. Tiap hari perang terus. Dan kayaknya sampai sekarang di Timur Tengah tidak pernah habis yang namanya perang. Amin. Jadi masyarakat di zaman itu juga mengalami keadaan demikian. Termasuk Yesaya dan bangsa Israel. Bahkan mereka mengalami peperangan yang antara 12 suku, 10 suku ini, yaitu suku Israel itu sendiri, itu ini sebenarnya 2 kakak adik, 2 anaknya Daud, Rehabeam sama Yerobeam. Yang benar itu Rehabeam, yang berontak itu adalah Yerobeam, dia dirikan kerajaan Israel, yang satu dirikan kerajaan Yehuda. Pada waktu Yesus datang juga jumpa dengan ada orang menyembah di gunung ini, dan ada orang menyembah di gunung ini Yerusalem. Mereka punya bait Allah sendiri, lalu Yerusalem juga punya pusat sendiri.
Tapi saya tidak lebih jauh ke situ. Di tengah-tengah demikian, coba slide selanjutnya, ada perbandingan antara raja yang orang Yahuda dan juga raja orang benar. Mereka berkuasa dengan pedang, mereka menimbulkan peperangan dan ketakutan. Sedangkan dia, Mesias yang diumatkan, memerintah dengan keadilan dan kebenaran, menghadirkan damai sejahtera, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dan itu dinantikan oleh bangsa Israel. Kalau kita tarik itu kepada kita sekarang di Indonesia, mungkin kemarin COVID itu cukup membuat kita sangat takut. Termasuk saya juga takut. Saya takut pergi kubur orang, padahal ada jemaat kita meninggal, saya nggak berani saudara. Saya datang ke Jakarta diblokir sama jalan semua, saya takut salaman sama orang. Padahal waktu COVID lagi keras-kerasnya di Wuhan, salah satu pembicara di gereja kita itu baru habis dari Wuhan. Dia ngomong di mimbar di di Hotel 88. Dia dengan enteng dia bilang, China lagi ini, saya baru habis dari Wuhan. Saya juga pikir wah biasa aja. Ternyata sudah dari seminggu kemudian dia isolasi mandiri. Saya waduh, jangan-jangan jemaat kita semua kena. Jangan-jangan saya juga kena mic-nya segala kan. Tapi dari COVID sampai hari ini, semua orang mungkin udah kena COVID, tapi saya hari ini nggak tahu saya kena apa enggak. Karena saya tidak pernah rasa kena COVID. Saya isolasi diri sendiri. Kenapa saya isolasi diri? Saya nggak punya asuransi. Saya nggak punya apa yang bisa saya jaga diri. Nah, sesuatu yang menakutkan. Di tengah ketakutan itu ada sebuah raja yang harapan yang dijanjikan, namanya Raja Damai. Namanya disebut dengan Raja Damai. Dalam bahasa aslinya itu dibilangnya Raja Salom. Jadi kalau kita ketemu satu dengan lain, Salom. Nah itu sudah. Artinya Raja Damai. Damai sejahtera buat kamu, sukacita buat kamu, kemenangan buat kamu, ketenangan buat kamu. Amin. Oke, berikut. Lalu kita coba langsung ke poin utamanya, karena tinggal 5 menit lagi. Poin utamanya adalah sini saudara. Apa dampaknya lahirnya Raja Damai bagi iman kita? Nah ini kan kita tarik ke kehidupan kita. Nah Rasul Paulus memberikan kepada kita sebuah dampak yang luar biasa terhadap iman kita. Raja Damai itu dihadirkan, itu punya dampak yang luar biasa terhadap iman kita. Di Filipi pasal yang 4 ayat 7 dan 9 memberikan gambaran itu. Kita coba di Filipi pasal yang keempat ayat 7. Ayat 7 berjelaskan bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Raja Damai itu dia lahir. Dan kehadirannya dalam kehidupan kita, yang pertama dia lakukan adalah memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Apakah hatimu dan pikiranmu damai sejahtera hari ini? Apakah sedang Bapak Ibu lihat saya di depan sini, pikiranmu damai sejahtera? Atau apakah habis ribut sama suami istri, apakah masih damai sejahtera pikiranmu? Tadi Bu Vita bilang. Saya salut dengan dia juga, dengan Bu Vita, karena dia bilang gini, saya sama suami sedang nikah, kita tidak pernah berantem. Saya juga nggak pernah berantem saudara, tapi berselisih pendapat sering. Itu udah sering itu, karena saya orang yang suka berdebat. Ini hampir rata-rata kita di daerah Timur itu karena suka berdebat. Maka coba lihat kerjanya kayak gitu, suka berdebat. Jadi saya suka berselisih paham karena gitu. Jadi kalau lu salah sedikit, gue coba cecer lu di situ. Nah itu jadi kadang dia, oh ya sudah Jo. Jadi kita kadang kayak gitu. Oke, lalu kenapa harus ada 2 yang dipelihara oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan pertama yang dipelihara adalah pelihara hati ini. Raja Damai itu dia bukan hanya lahir di dunia ini sebagai raja, tapi dia juga harus lahir dan damai sejahtera itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama adalah kenapa harus hati? Hati itu adalah dikatakan hati adalah pusat kehidupan. Nanti saya tidak jelaskan lebih panjang karena kita waktu kan. Yang kedua adalah hati manusia bisa jahat dan juga bisa menipu. Ya kan? Hari ini dia bilang begini, I love you. Di belakangnya bilang, gue benci sama dia. Ya kan? Ladi bu, ladi bibir, ladi. Itulah manusia. Tapi Tuhan tidak.
Raja damai itu dia datang supaya yang suka-suka nipu itu, yang lain di bibir, lain di ngomong yang benar. Amin. Amin. Maaf ya, singgung-singgung sedikit. Apa yang dikatakan di bibir ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan hati. Nah, hati ini bisa menipu. Maka Yesus perlu memerintah di sini. Ini hati perlu dipelihara. Dia datang untuk pelihara ini hati. Ada alarm yang diingatkan. Hati-hati dengan hati lu. Ya kan? Ya kan? Karena Yesus juga bilang kan, kalau hati kita didoakan, maka akan hati ini bersih. Didoakan dengar firman Tuhan, hati ini bersih. Tapi ketika hati ini tidak dijaga, ada roh itu, hati ini tidak dijaga, dia kotor. Ada 7 roh, bahkan ada 8 roh, masuk lagi. Maka orang itu jauh lebih jahat. Maka kan Ibrani bilang, kalau kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan, hati-hati, kita masuk kepada dua dosa yang sangat, dosa yang kekal adalah namanya dosa maut. Itu murtad. Berikut, yang ketiga adalah, yang kedua adalah kenapa yang dijaga dipelihara, yang kedua adalah pikiran. Yang pertama tadi adalah hati, kenapa yang kedua adalah pikiran. Kenapa pikiran ini perlu dijaga? Pikiran adalah medan peperangan rohani. Antara Tuhan dan setan ada di sini. Antara kita percaya Tuhan atau tidak, itu ada di sini, belum masuk ke sini. Sebelum dia masuk ke hatinya, dia mesti taruh dulu di kepalanya. Bahwa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu seorang nabi. Yesus itu lahir bukan di kandang domba. Tapi di bawah